Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 11 Januari tahun 2022, tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkisah seorang petani memiliki 2 buah ember pengangkut air. Ia butuh mengangkut air dari jarak yang cukup jauh dari rumahnya dengan 2 embernya tersebut. Namun sayang, 1 embernya retak sedikit. Dia sudah berusaha menambalnya, tapi tetap saja masih bocor. Kemudian dia berpikir, ya sudahlah, toh hanya bocor sedikit, masih ada air yang bisa kusimpan sampai nanti, kata Pak petani tersebut. Setiap hari dia ambil air jalan kaki sambil memikul ember-embernya dan menyusuri jalan setapak. Suatu hari ember yang penuh berkata kepada ember yang retak tersebut, "Kamu memang tidak berguna. Kamu diisi penuh oleh Tuhan kita, tapi kamu sampai di rumah, nyatanya air yang ada dalam kamu itu sudah berkurang. Untuk apa kamu jadi ember kalau sudah begini?" Sejak dikomen oleh ember yang penuh tadi, si ember retak mulai banyak termenung, sedih. Suatu hari Pak Tani bertanya kepadanya, "Kenapa kau termenung?" Ember yang retak itu pun bercerita semua kesedihannya kepada Pak Tani. Setelah mendengar ember retak itu bercerita, Pak Tani berkata, "Besok sewaktu kita berjalan menyusuri jalan setapak untuk mengambil air, ada yang mau kutunjukkan padamu." Keesokan harinya, "Sudahkah kamu melihat?" Demikian kata Pak Tani, "Di sebelah kiri jalan setapak yang kita lalui tadi, ada bunga-bunga yang berkembang di sepanjang jalan. Tahukah kamu bahwa itu adalah jalurmu? Aku selalu menempatkan dirimu di sebelah kiri jalan, supaya air yang keluar dari retakan dirimu itu mengairi bunga-bunga di sepanjang jalan kita. Apa yang terjadi dalam dirimu itu tidak pernah sia-sia. Aku menikmati perjalanan panjang kita karena bunga-bunga itu bertumbuh karenamu, karena air yang keluar dari retakanmu dan menyirami bunga-bunga di sepanjang perjalanan kita, bunga-bunga yang segar dan indah." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa seringnya kita dalam hidup ini seperti ember retak di atas, dan orang juga bisa melihat kita menjadi seseorang yang tak berguna apabila kita tidak dapat melakukan sesuatu yang wah, sesuatu yang spektakuler. Nats hari ini mengingatkan kita, apapun tantangan dan hambatan yang kita hadapi dalam melakukan yang baik dan benar, tetaplah kita berdiri teguh, jangan goyah, apalagi jangan menjadi mundur. Tetaplah giat di dalam pekerjaan Tuhan.
Tetaplah giat di dalam pekerjaan yang baik, di dalam pekerjaan yang benar, di dalam pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan saudara-saudara segala sesuatu itu lancar sesuai dengan harapan kita tanpa ada hambatan. Tidak demikian saudara-saudaraku, terkadang kita menemukan jalan yang berbukit-bukit, jalan yang terjal, jalan yang menurun, jalan yang penuh dengan kerikil, bahkan jalan yang berbatu. Sehingga kita menemukan kesulitan sampai kepada tujuan. Tetapi tetaplah semangat. Itulah warna-warni pelayanan dan juga warna-warni kehidupan kita. Hal tersebut sangatlah wajar. Yang penting adalah jangan kita sampai goyah, patah semangat, kita menyerah dan akhirnya kita menjadi kecewa. Sebaliknya, tetaplah giat bekerja di dalam Tuhan, karena kita harus ingat bahwa di hadapan Tuhan, jerih payah yang kita lakukan dengan tulus dalam nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan ini hendaknya kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita di dalam memulai dan mengakhiri setiap pekerjaan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Bahkan Yesus menganggap melayani Bapa yang di sorga adalah sebagai satu-satunya agenda di dalam hidupnya. Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapanya yang di surga sampai tuntas, sampai Ia berkata, "Sudah selesai," waktu Dia di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menuntaskan tugas yang diberikan Bapa kepada kita? Apapun tidak boleh mengguncangkan keyakinan kita. Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan baik dan benar, menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekelilingmu. Karena kita tahu dengan pimpinan Tuhan, apa saja yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 763 ayat 1, Molo Yesus dongami. Molo Yesus dongami las roham, Yesus si pangurupim las roham, hot hapor seaun mi, dohot pos ni rohami, mardongato Yesus si las roham. Las roham, mardongato Yesus las roham, marsinondang madisi bitang pakirimoni, mardongato Yesus las roham. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu atas berkat dan karunia Tuhan yang menyertai kami di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa giat bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehendak-Mu yang sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk melakukannya. Jikapun kami harus menghadapi tantangan, godaan di tengah-tengah dunia ini, kami tetap berdiri kokoh. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan hadir di setiap aktivitas kami. Kami memohon yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu, bersihkan hatimu. Tetap berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam sehat,
Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.